bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah yang susunannya terbagi baik tingkat provinsi maupun terbagi menjadi kabupaten kota. Itulah wilayah NKRI, maka di dalam negara tidak diperkenankan ada negara. Negara tidak memperkenankan adanya sikap perlawanan dalam rangka melakukan kebebasan haknya untuk memerdekakan suatu wilayah dalam suatu daerah. Maka dari itulah ada ancaman pidananya, dan dalam konteks negara hukum, negara berdaulat untuk menentukan tertib hukumnya, termasuk mengenai bab tentang kejahatan terhadap negara. Itu yang diatur dalam KUHP pasal 100 yang disebut dengan pasal makar. Nah, oleh karena itu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU/15/Romawi/2017 di dalam rasio desideri atau pertimbangan hukumnya halaman 154, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat. Jadi niat saja dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhi syarat itu pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum. Jadi Mahkamah Konstitusi memberikan suatu penegasan norma pasal 106 dan seterusnya dalam pengujian undang-undang KUHP bahwa makar itu adalah salah satu pembatasan terhadap demokrasi, bahkan terhadap ancaman terhadap kejahatan terhadap negara. Kemudian kita lanjutkan konteksnya dengan kejadian tanggal 19 tanggal 29 Agustus 2016, dimana mungkin ahli sudah pernah membaca ya, kasusnya ada demonstrasi yang menyuarakan anti rasisme. Kemudian pada saat itu ada juga gel-gel atau bendera-bendera atau simbol-simbol bintang kejora, kemudian ada slogan-slogan yang mungkin ahli sudah pernah membaca waktu pada saat penyidikan. Berhubungan dengan masalah itu, kira-kira menurut ahli bagaimana pendapat ahli terhadap kasus seperti itu? Ya, terima kasih. Suara putus di suara saksi putus. Suara ahli, izin ahli bisa ulangi, suaranya tidak muncul. Ya, terdengar suara saya, Pak? Ya, siap. Ya, Undang-Undang Nomor 9/98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Di dalam konsiderasi menimbang, huruf D dikatakan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di dalam pasal 6 undang-undang tersebut, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada konteks kewajiban warga negara dan ada konteks hak menyampaikan pendapat. Nah, hak dan kewajiban warga negara, maka yang didahulukan adalah kewajiban warga negara. Karena itulah kewajiban warga negara adalah salah satu bentuk pembatasan terhadap undang-undang, sebagaimana konstitusi telah mengatur di dalam pasal 28 huruf C ayat 2. Nah, maka dari itu ada konsekuensi kewajiban hukum menaati hukum dan peraturan undang-undangan dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-Undang nomor 24 tahun
bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, ada ancaman pidananya di dalam pasal 66. Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain yang menghina, merendahkan kehormatan bendera negara, maka dapat dipidana dengan ancaman pidana. Itu adalah ketentuan pidana mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Saya ingin sampaikan bahwa kalau kita menyadari arti pasal 35 junto pasal 36 huruf B Undang-Undang Dasar 1945 tentang identitas suatu negara Republik Indonesia adalah bendera merah putih. Selanjutnya lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Bahwa bendera dan lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Maka apa yang dilakukan pada peristiwa bagaimana tadi Bapak Jaksa katakan bukan dengan suatu peristiwa tersebut, maka ada landasan hukum di dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Tidak boleh orang itu menyuarakan untuk mendirikan dalam rangka untuk disintegrasi, ya, memberikan kesempatan setiap warga negara untuk mengibarkan bendera yang bukan bendera merah putih, tetapi mewakili suatu apa yang diyakini sebagai suatu gerakan separatis, termasuk menyanyikan suatu lagu kebangsaan yang dianggap sebagai lagu kebangsaan kemerdekaannya. Di era itu sebagai bentuk suatu ancaman separatis, maka konsekuensinya ada ancaman hukum pidananya. Sebagaimana disampaikan di dalam undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Kira-kira itu. Cukup yang mulia. Cukup ya, penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Ya, ahli tadi ahli jelaskan soal Undang-Undang Nomor 9/1998 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam pasal 13 itu disebutkan bahwa jadi sebelum melakukan aksi, masyarakat memberikan pemberitahuan. Undang-undang itu mensyaratkan hal seperti itu. Nah, kemudian pasal 13 itu ada kalimat yang mengatakan setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Polri wajib segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan. Pertanyaan saya, ahli mohon jelaskan apa makna atau pengertian dari frasa ini. Polri wajib segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan. Ya, terima kasih saudara penasihat hukum. Kalau kita baca di pasal 11 undang-undang tersebut, ada surat pemberitahuan yang memuat maksud, tujuan, tempat, lokasi, kemudian waktu, bentuk penanggung jawab, kemudian jumlah peserta dan sebagainya. Tetapi ada ketentuan di dalam pasal 15. Ada ketentuan di dalam pasal 15 bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11. Kemudian di pasal 16-nya, pelaku atau pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, ya, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, artinya bahwa Undang-Undang nomor 9 tahun 1994 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menegaskan bahwa ada kewajiban terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana tadi setelah saya sampaikan dalam pasal 6, yaitu menaati hukum.
dan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalau kita hubungkan ya bahwa ketika terlaksananya pelaksanaan tersebut ya, kemudian ditemukan di lapangan terjadi perbedaan maksud tujuan dan juga arah pelaksanaannya berbeda dengan pemberitahuan yang disampaikan kepada kepolisian sebagai penanggung jawab dalam memberikan suatu legalitas persetujuan pelaksanaan kegiatan, maka ada undang-undang yang mengatur sebagai payung hukum. Kalau dia mengibarkan bendera dengan kejora yang kemudian itu sudah menjadi suatu ciri khas kegiatan makar yang pernah terjadi dalam beberapa peristiwa sebelumnya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan menurunkan bendera merah putih dan membakar, kemudian juga menyanyikan lagu kebangsaan yang dianggapnya sebagai lagu kebangsaan kemerdekaannya Papua Merdeka, maka penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah diskresi di lapangan sesuai dengan ketentuan pasal yang tadi saya sampaikan. Salah satunya bisa membubarkan, kemudian melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, jadi terkadang saya ingin menyampaikan bahwa gerakan-gerakan separatis itu adalah gerakan-gerakan yang sangat rahasia, sehingga tidak boleh tampak. Kalau fokus pada pertanyaan saya belum selesai untuk menyampaikan pikiran saya. Tidak boleh tampak kegiatan itu sebagai kegiatan seolah-olah vulgar, tetapi harus dikondisikan dalam keadaan yang seolah-olah resmi, formil. Tetapi pengujian apa dalam surat pemberitahuan itu yang diajukan oleh panitia ataupun warga negara yang akan menyampaikan pendapat akan diuji pada saat kegiatan dilakukan di lapangan. Jadi tidak pemberitahuan itu disetujui kemudian merasa bahwa pemberitahuan itu sudah dianggap sah, sehingga kegiatan itu adalah kegiatan sah. Pak Ahli, maksud saya begini, tadi frasa itu kan kejadiannya adalah sebelum aksi, sebelum peristiwa. Ketika sekelompok mengajukan permohonan, Polri wajib mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan. Jadi maksud saya frasa wajib itu bahwa yang tadi ahli jelaskan itu apabila setelah terjadi aksi kemudian dapat dibubarkan dengan sejumlah indikator yang ada di pasal 6. Tetapi maksud saya ahli bisa jelaskan tidak? Yang dimaksud dengan wajib itu apakah berarti polisi ketika sekelompok massa memberikan surat pemberitahuan sebelum aksi berlangsung, apakah itu artinya polisi wajib memberikan surat tanda terima pemberitahuan? Ini sebelum aksi. Ya, karena tolong terjemahkan frasa itu sebagai ahli HTN. Ya, di dalam pasal 11 itu adalah pemenuhan secara formil. Ada surat pemberitahuan sebelum dilakukan pra-kegiatan, maka terlebih dahulu diajukan. Nah, kemudian setelah itu diseleksi, dibaca dan dicermati apa yang dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut, sepanjang tidak ada hal-hal yang mencurigakan, ya itu merupakan penilaian subjektif bagi kepolisian. Subjektif karena hanya melihat dari syarat formil tadi. Nah, kalau sudah memenuhi syarat formil tadi, kemudian diberikan izin, maka diawasi di lapangan oleh aparat penegak hukum. Ketika diawasi di lapangan, dalam rangka bahwa jangan sampai yang disampaikan di muka umum itu ternyata memberikan ujaran kebencian, menghina pemerintah, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kemudian mengungkapkan rasa ingin keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk separatis. Nah, inilah polisi harus ada di lapangan dan mencermati, ya, dengan intelijennya melihat gerakan-gerakan dari semua yang hadir dalam peristiwa tersebut. Nah, ketika ada hal-hal yang dilihat ternyata itu bertentangan dengan undang-undang, ya, maka polisi diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah. Nah, itu sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, sebagai peradilan tertinggi untuk menafsirkan undang-undang, bahwa dengan niat dan bukti permulaan yang cukup saja, maka aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas. Itulah
diserahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum dalam rangka itu maka dipastikan harus dengan terpenuhinya bukti-bukti permulaan yang cukup, dan kemudian itu akan menjadi penilaian pada persidangan di majelis. Inilah kesalahan. Ahli tidak mengerti pertanyaan saya. Saya ingin ahli jelaskan frasa itu saja. Itu apa yang terjadi sebelum aksi? Frasa itu menunjukkan apa? Apakah artinya polisi? Saya sudah jelaskan, saya tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan yang ini. Saya sudah jelaskan. Jawab begitu saja ahli, jangan panjang lebar, nggak nyambung. Sudah saya jelaskan tadi, sudah saya terangkan tadi. Saya tidak ingin mengulang-ulang lagi, yang mulia. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Apabila satu kelompok atau satu gerakan aksi itu adalah menuntut dilakukannya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, menuntut agar tidak terjadi diskriminasi, menuntut agar hukum ditegakkan, apakah itu dapat dikatakan makar? Ya, harus dikatakan gerakan makar adalah gerakan yang terjadi ya di tengah-tengah kegiatan yang secara sistemik itu bisa dibuktikan dengan serangkaian tindakan-tindakan. Nah, dalam kerangka untuk menyampaikan pendapat pemikirannya dalam suatu demonstrasi, maka harus dilihat konteksnya. Jadi konteks harus dipisahkan, apakah dia memperjuangkan nilai diskriminasi dengan konteks ketika dia menyelundupkan agenda-agenda tersembunyi dengan gerakan makar. Nah, itu dua hal yang berbeda. Sepanjang itu bisa dibuktikan ternyata di samping dia menyuarakan diskriminasi, ternyata ada gerakan-gerakan yang menunggangi kegiatan tersebut dengan cara mengibarkan bendera bintang kejora, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan separatis Papua Merdeka, kemudian menurunkan bendera merah putih, kemudian membakar, maka perbuatan yang demikian tidak termasuk perbuatan yang dihormati oleh negara dalam rangka untuk memperjuangkan diskriminasi, anti diskriminasi. Karena pemerintah pusat ya bersama dengan pemerintah Provinsi Papua sudah menyatakan untuk melindungi Papua dari diskriminasi dan setuju untuk menjaga Papua dari kehormatannya. Karena itu pemerintah tidak melakukan diskriminasi, tetapi semua mendukung. Tetapi kalau terjadi di lapangan ada gerakan-gerakan yang memanfaatkan ya situasi di lapangan dengan cara ada penurunan bendera merah putih, apabila membakar, kemudian melakukan perlawanan ya dengan cara memperjuangkan separatisnya dengan sekelompok orang, maka hal itu harus ditindak. Oknum-oknum yang demikian harus dicari sampai akar-akarnya, dan negara tidak boleh kalah. Negara harus lebih kuat. Negara berdaulat di tanah wilayah Republik Indonesia. Baik, ahli tahukah kejadian rasisme yang terjadi terhadap mahasiswa dan pemuda Papua di Pulau Jawa? Ahli tahu itu? Ya, tahu. Ahli tahu ya. Baik. Nah, kalau jadi tadi ahli bilang bahwa harus ada pembuktian dengan tindakan-tindakan yang jelas dan harus dengan konteks yang jelas. Begitu ya tadi penjelasan ahli ya? Ya. Ya, baik. Nah, kalau peristiwa itu tidak terjadi pengibaran bendera, tidak ada pembakaran bendera, apakah respon kelompok massa itu masih bisa dikatakan makar? Penilaian subjektivitas dan objektivitas adalah wilayah penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi menegaskan sikapnya dalam putusan MK nomor 7 tahun 2017 dan putusan MK nomor 28 tahun 2017 bahwa adanya niat dan permulaan pelaksanaan merupakan wilayah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. Nah, artinya segala pembuktian-pembuktian itu merupakan wilayah untuk mencari kebenaran, dan kemudian itu akan masuk pada suatu tahapan persidangan untuk kemudian dan seterusnya mendapatkan mencari keadilan. Karena itulah saya hanya menegaskan bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi memberikan sepenuhnya kewenangan absolut kepada penegak hukum dalam rangka penegakan pasal makar. Jadi pasal makar itu ditegakkan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum, dan penilaian pembuktian dan lain-lain itu dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip negara hukum. Maka pada hari ini apa yang kita lihat dalam persidangan menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai. Ya, baik ya, ahli. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ahli tahukah kalau di Papua itu ada undang-undang otsus? Ya, tahu. Ya, tahu. Ahli tahu kalau di Aceh itu ada undang-undang khusus juga Kandung Aceh. Ahli tahu ya? Ya. Ya. Apakah ahli tahu bahwa di kedua undang-undang itu ada pasal yang mengizinkan daerah untuk mempunyai lambang sendiri, bendera sendiri, panji-panji sendiri? Apakah ahli tahu itu? Ya. Setiap daerah memiliki ciri khas menjadi menjadi ciri khas daerahnya masing-masing dengan lambang dan seterusnya. Ya. Seperti misalnya ada lambang daerah yang menggunakan satu hewan, harimau. Nah, kemudian juga seperti di Aceh. Nah, itu adalah lambang-lambang pemerintahan daerah. Ya. Yang memang diberikan sebagai ciri khas. Tetapi tidak mungkin ciri khas itu disamakan dengan bendera yang sudah teridentifikasi. Teridentifikasi sebagai bendera makar. Karena sidangnya di salah satu dua hakim. Bendera makar. Contoh, Ini yang apakah bendera GAM itu sama dengan bendera pemerintah daerah? Tidak. Ya. Karena GAM itu pasti berbeda dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu tidak mungkin memisahkan diri dengan KRI. Saudaranya siapa? Dengan terjadi dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tentara TNI, ya, pemberantasan Papua PM, tidak, itu dan ada juga saya. kepolisian, Iya. itu mengidentifikasi bahwa ada atribut-atribut, Ya? atribut-atribut yang memang teridentifikasi. Iya, ini ada Nah, saya, ketika tapi kalau ada suami saya belum. Nanti setelah dia baru ke identifikasi belakang. dan gerakan-gerakan itu secara sistemik bisa dibuktikan sebagai gerakan yang dilarang oleh undang-undang, maka penegakan hukum itu adalah penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sebagai contoh misalnya, ketika ada bendera, ada lambang palu dengan arit yang melambangkan suatu gerakan komunis PKI, maka siapapun warga negara yang mencoba-coba menempelkan gambar tempel itu dimanapun, saya yakin kalau ketemu sama para penegak hukum pasti akan ditindak. Meskipun palu dengan arit adalah alat perkakas yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Tetapi kalau itu dilambangkan dalam suatu gambar dalam bentuk palu dengan arit, maka itu teridentifikasi sebagai gerakan-gerakan radikal. Dan itu penegakan hukum itu akan sangat tegas sekali. Dan terjadi di beberapa tempat, ya, bahkan itu banyak sekali yang ditangkap oleh penegak hukum, ya, untuk diperiksa karena itu sengaja menggunakan logo-logo yang sudah teridentifikasi. Nah, itu sebagai perbandingan ilustrasi dengan kalau kita hubungkan dengan yang terjadi di Papua, bahwa kepolisian juga memiliki identifikasi mengenai atribut-atribut apa yang menggambarkan ini sebagai gerakan Papua Merdeka yang dilarang oleh undang-undang. Nah, karena itulah menjadi suatu nilai pembuktian untuk disampaikan kepada majelis hakim. Iya, ahli. Kita tahu tadi bahwa setiap provinsi punya lambang daerah, itu benar. Tetapi tadi konteksnya adalah tentang kekhususan dua wilayah, katakanlah seperti itu. Nah, di Aceh itu lambang daerah yang khusus dalam pasal itu diberikan, tetapi di Papua tidak. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, mengapa terjadi diskriminasi antara Aceh dan Papua? Ini bukan diskriminasi, tetapi yang dibicarakan hari ini adalah apakah gerakan-gerakan yang menggunakan atribut pada peristiwa itu kemudian dihubungkan dengan suatu lagu kebangsaan yang dianggap sebagai lagu kemerdekaan Papua Merdeka, lambang bendera atribut yang dilarang, yang sudah menjadi
sudah menjadi sebuah putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum-sebelumnya, ada suatu rangkaian-rangkaian yang mengidentifikasi kesamaan gerakan-gerakan dan itu menjadi wilayah subjektivitas penyidik. Nah, saya ingin menggambarkan tidak mungkin penyidik itu mengambil langkah kalau dalam kerangka memperjuangkan Papua, kemudian masih dalam koridor NKRI, ya, kemudian masih dalam koridor tidak ingin ada gerakan-gerakan perlawanan, maka tidak mungkin terjadi penindakan seperti itu. Nah, kalau terjadi penindakan seperti itu, maka beban pembuktian itu sudah dari penyidikan harus bisa dibuktikan oleh penyidik, ya, termasuk dengan video-video, foto-fotonya, kemudian dilihat rangkaian-rangkaian sebagaimana tadi telah saya sampaikan. Baik, ahli. Ada pertanyaan saya yang terakhir. Saya ingin ahli jelaskan dalam konteks keahlian ahli ya, tata negara. Jadi tolong tidak lebih meluas ke kewenangan penyidik karena itu bagian yang lain gitu. Saya ingin ahli. Saya mesti sampaikan juga ya bahwa kewenangan penyidik dalam penegakan pasal makar itu sudah ditafsirkan dalam konteks hukum tata negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi bahwa makar itu adalah bagian dari hal-hal yang dikecualikan dalam prinsip demokrasi, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Nah, di dalam konteks menyerahkan sepenuhnya penegakan kepada aparat penegak hukum yaitu penyidik, dalam rangka mencari serangkaian tindakan penyidik itu sebagaimana diatur melalui hukum acaranya, sehingga pembuktian-pembuktian itu akan menjadi satu rangkaian apakah kegiatan-kegiatan makar itu bertentangan, apakah kegiatan makar itu telah terbukti tindakan-tindakannya di lapangan. Iya, soalnya ahli, saya minta ahli menjelaskan dalam konteks keahlian ahli sebagai ahli hukum tata negara, ahli selalu mengembalikan ke proses pembuktian. Saya memberikan keterangan ahli sudah 66 kali, saudara penasihat hukum, ya, baik di kepolisian, di pra-peradilan, peninjauan kembali, berapa kali ini ya. Jadi ahli berapa kali untuk kasus makar? Saya ingin kasih tahu, ada teori namanya Chris Leroy, ya. Saudara penasihat hukum mesti belajar di teori namanya Chris Leroy. Dia membentuk trapesium dan dipopulerkan oleh Profesor Sismantri, ahli hukum tata negara yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Dari rangkaiannya itu, hukum tata negara menjadi pilar terbesar yang di bawahnya itu ada hukum acara pidana, ada hukum perdata, ada hukum pidana material, dan ada hukum tata usaha negara. Sehingga koneksitas hukum tata negara itu dalam teori yang disampaikan JLBI dalam bukunya Staatsrecht Indonesia, bahwa ruang lingkup objek penyelidikan hukum tata negara dibagi menjadi 3. Pertama, installing keberadaan lembaga-lembaga negara. Kedua, before the hidden atau kewenangan. Yang ketiga adalah on the link, hubungan antar organ-organ negara. Nah, dalam konteks kewenangan, maka seluruh organ-organ negara yang diberikan melalui atribusi Van Wettelen before the hidden berdasarkan atribusi undang-undang, termasuk kepolisian sebagai aparat penegak hukum, itu menjadi salah satu bagian objek kajian hukum tata negara. Iya, penjelasan ahli tidak menggambarkan itu yang tadi ahli jelaskan terakhir. Saya satu pertanyaan terakhir. Ketika parlemen dihadiri oleh gubernur, harus dilihat diserahkan kepada penegak hukum, ya. Karena tindakan-tindakan makar itu dalam kondisi yang sudah dalam keadaan chaos, ya, atau kondisi yang tidak stabil, abnormal condition, bisa saja menggambarkan ada celah-celah yang dilanggar oleh orang-orang yang melakukan tindakan tersebut. Nah, maka dari itu tugas kepolisian ada oknum-oknum yang melakukan kebebasan berekspresi, kemudian di luar dari konteks yang diatur dalam ahli tidak menjawab pertanyaan saya. Saya belum bisa bicara. Sebentar ya, penasihat hukum ya. Nah, ahli akan menjawab dengan
selesai ya. Kalau ahli selesai, saudara boleh melanjutkan lagi ya. Jadi kalau ahli lagi bicara, saudara masuk ke situ, jadi rancu nanti nggak terdengar, nggak bisa ditampilkan pendapatnya ahli ya. Oke, silakan ahli melanjutkan. Ya, jadi yang saya ingin digambarkan kepada Yang Mulia bahwa dan tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sekalipun suatu pemberitahuan itu ternyata sudah disetujui oleh kepolisian untuk dilakukan gelar kegiatan, tetapi pelaksananya pun mendapatkan suatu pengawasan. Nah, ternodai menyampaikan kebebasan berpendapatnya sampai dengan pada batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa ada kejadian-kejadian ketika misalnya ada kepala daerah, gubernur, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat oleh pemerintah yang sah, pemerintah. Maka dari itulah oknum yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi supaya diartikan oleh penyidik seolah-olah ini bagian dari sepengetahuan kepala daerah juga yang ikut hadir pada demonstrasi, seolah-olah ini tidak dalam konteks melanggar hukum, ya, sehingga penyidik tidak boleh melakukan tindakan-tindakan penindakan. Tapi di satu sisi gerakan-gerakan yang dia tampilkan dengan menyanyikan lagu kebangsaannya di kerumunan orang banyak, kemudian mengibarkan bendera-bendera dan tertangkap oleh foto, maka orang-orang tersebut harus ditindak. Tidak bisa digeneralisir peristiwa hukum tersebut. Karena di dalam undang-undang tadi saya sampaikan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, ada pasal 15, ya, ada pasal 16. Pasal 15 bisa dibubarkan oleh polisi. Pasal 16 ada ancaman hukumnya, ya, bagi warga negara atau pelaku, disebut pelaku, ya. Pelaku itu adalah oknum, pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi bukan kegiatannya itu dihadiri oleh kepala daerah kemudian dianggap itu kegiatan yang aman, tidak bisa disentuh oleh penyidik. Tidak. Justru itulah fungsi kepolisian sebagai intelijen. Ya, dia mengawasi dengan menyamarkan pakaiannya. Bisa jadi ada di sebelah dari salah satu oknum pakai baju yang sama-sama pakai kaos misalnya, tidak berseragam resmi, tetapi justru dia melakukan tindakan pendokumentasian, difoto, kemudian direkam secara diam-diam. Dan itulah kehebatan kepolisian kita, bahwa mereka sangat hati-hati sepanjang itu bisa dibuktikan dan ternyata oknum-oknum tersebut tidak bisa mengelak, ya, ketika dalam proses pemeriksaan dan proses pembuktian dihadapkan itu, maka itu menjadi kewenangan penyidik dan selebihnya menjadi kewenangan majelis hakim untuk mengambil keputusan. Ya, ahli. Jadi kehadiran anggota parlemen, kehadiran gubernur itu dikecualikan. Ya, tidak mungkin gubernur dan tokoh-tokoh pemerintahan itu menyuarakan. Kalaupun ada yang menyuarakan, tentu sebagai bentuk kegiatan makar, ya harus bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu saya tidak melihat pada konteks yang demikian, karena pemerintahan daerah itu dari sejak dia berjalannya pemerintahan daerah di periode itu, kepala daerah gubernur bersatu dengan pemerintah pusat. Jadi tidak ada perbedaan terhadap konteks NKRI. Nah, yang dilakukan dalam rangka kegiatan makar ini adalah oknum-oknum yang bukan dari pemerintah daerah, ya. Dan karena itu menjadi nilai pembuktian yang akan diperiksa nanti oleh majelis hakim. Iya, meskipun kemudian gubernur membentuk tim dan peserta terwakili ikut bersama tim ke Surabaya, ketemu gubernur Surabaya. Bagaimana konteks ini dibaca? Termasuk terdakwa ikut dalam pertemuan itu. Ya,
tidak kebal. Hukum itu berlaku ketika ada tindakan yang melanggar, maka sejak itulah dia harus dihukum. Ya, equality before the law. Ingat, prinsip negara hukum adalah persamaan di mata hukum. Jadi meskipun itu ada rangkaian yang awalnya itu menjadi suatu ikhtiar masyarakat Papua untuk mengedepankan anti diskriminasi akibat terjadi di Surabaya, tetapi kemudian dalam perkembangannya setelah diamati oleh intelijen kepolisian, ini fungsi intelijen dan kemudian tertangkap dalam bentuk dokumentasi, maka orang tersebut meskipun dia sudah berjasa ikut dari awal, tetapi kemudian dia di satu sisi dia terbukti melakukan tindakan demikian, maka hukum tidak kebal kepada dia. Ya, saya katakan hukum tidak kebal. Nah, itulah yang harus kita hormati, bahwa prinsip negara hukum yang demokratis kita, hukum sebagai muasabah di Baik. Apakah ahli pernah satu lagi pertanyaan, mohon maaf. Apakah ahli pernah mendengar peristiwa pada tahun 2000 ketika aksi masyarakat Papua cukup besar, kemudian ada gerakan di banyak tempat. Di sana ada sejumlah tokoh Papua yang diproses secara hukum pada saat setelah kongres. Ahli pernah dengar itu ya? Saya tidak ikut itu. Saya tidak ikut. Ya. Jadi mereka dukungan dari pemerintah, termasuk juga Gus Dur, sehingga jurisprudensinya mereka dibebaskan. Ahli nggak pernah dengar ya? Putusan. Ya, ahli tidak tahu. Itu kan bagian dari proses makar. Kalau ahli belajar. Saya tidak mengikuti peristiwa itu. Saya tidak pernah. Oke. Oh, tidak tahu ya? Tidak tahu ada jurisprudensi itu karena keterlibatan terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup. Saudara terdakwa diberi kesempatan untuk bertanya kepada ahli. Silakan. Apa yang dijelaskan oleh saudara ahli itu secara umum tanggal 19 dan 29. Tapi tanggal 29 saya tidak terlibat, saya tidak tahu aksi tanggal 29 sehingga saya mau bertanya terkait dengan aksi tanggal 10. Baik, pertanyaan saya yang pertama, kita mau bicara terkait soal Papua itu. Bertanya yang pertama, Bapak sudah berapa lama di Papua dan apakah Bapak sudah akar persoalan masalah Papua atau tidak? Mohon maaf, suaranya yang pertama. Jadi sejauh mana ahli tahu tentang Papua? Baik, terima kasih. Saya ulangi, jadi apa yang tadi dijelaskan oleh saksi ahli adalah secara umum tanggal 19 dan 29. Nah, tanggal 29 saya tidak terlibat. Jadi saya fokus ke pertanyaan saya tanggal 19 dan apa yang terjadi. Kalau mau jelaskan tentang Papua, kita harus tahu Papua. Sehingga Bapak sudah berapa lama di Papua dan apakah Bapak pernah mengkaji tentang akar persoalan Papua? Karena kita bicara Papua dengan Aceh itu agak sulit. Terima kasih. Demikian. Ya, terima kasih. Ya, meskipun saya bukan asli
asli keturunan Papua, tetapi negara, maka yang menjadi objek kajian saya adalah perangkat hukum yang diberlakukan dalam hukum positif, sehingga daerah-daerah di seluruh Indonesia itu juga bagaimana perspektif penegakan dalam sistem tata negara itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi. Ada asimetrik wilayah yang diperlakukan berbeda seperti di Aceh, kemudian di Yogyakarta, kemudian di Papua yang memiliki sejarah dan karakteristiknya. Tetapi yang ingin saya gambarkan di sini adalah peraturan-peraturan hukumnya. Jadi peraturan hukum itu berlaku an either word the wet canon. Jadi undang-undang itu berlaku untuk setiap warga negara, ya. Tidak ada pengecualiannya. Undang-undang KUHP ada pasal 106 makar, ya, merupakan ancaman terhadap kejahatan negara, itu berlaku bagi setiap warga negara. Warga Papua, warga Aceh, warga Jogja, warga Kalimantan, orang Jawa, orang Sulawesi, dan lainnya. Maka diberlakukan sama di mata hukum. Termasuk presiden pun sama di mata hukum. Kata setiap warga negara sama di mata hukum, sama dengan presiden. Again, maka semua equality before the law, ya. Nah, ketika pejabat setingkat menteri kena kasus korupsi, equality before the law. Nah, jadi itulah yang saya bisa gambarkan. Tidak mesti saya itu meneliti secara langsung, tetapi objek kajian ini adalah merupakan implementasi dan nilai demokrasi, pembatasan HAM, kemudian sejauh mana undang-undang peraturan itu mengatur. Saya ingin katakan bahwa penemuan hukum itu ada teorinya, ya, namanya Paul Scholten, Rex Finding. Singkat saja. Pertanyaan sebentar, saya mau kasih tahu, ya. Supaya saya tanya pertanyaan berikut karena terlalu panjang di luar dari apa yang saya bertanya. Ya, ini bagian dari jawaban saya juga, ya. Jadi supaya saudara terdakwa juga memahami juga bahwa ada konteks penemuan hukum. Ya. Jadi begini. Sebentar, saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Fokus saja. Sebentar, saya belum selesai. Fokus. Supaya saya bisa tanya pertanyaan yang lain karena di luar dari apa yang saya bertanya. Ya. Jadi pertanyaan saya, sepengetahuan ahli tentang masalah akar persoalan Papua itu seperti apa supaya kita bisa konekkan dengan aksi tanggal 19 yang saya lakukan. Ya. Jadi fokus. Apa yang saudara ahli tahu tentang Papua? Ya, saya kira tidak relevan yang mulia dengan materi perkara ini karena terlalu luas masalah Papua. Dari mulai kemiskinan, dari mulai meratakan otonomi daerah, pertanyaan saya itu sampai dengan masalah coba begini. Jadi ya, kalau ditanya tolong spesifik saudara terdakwa. Benar, ya. Pertanyaan saya jelas, tapi Benar, saudara terdakwa. Ya, siap yang mulia. Jadi begini, ya, supaya tidak menjadi distorsi, ya, antara saudara selaku yang bertanya dan ahli yang menjawab pertanyaan saudara, ya. Siap. Kalau saudara sudah merasa cukup, pertanyaannya biar dijawab sama ahli. Jadi apapun yang menjadikan ahli harus menyampaikan dengan panjang lebar, ya saudara dengarkan itu, ya. Tapi begini yang mulia, kalau orang mau bicara tentang Papua dia harus tahu persoalan Papua, tahu psikologi orang Papua, tahu hati dan supaya kita tahu masalah ini kenapa begitu. Pertanyaan saya kedua, ini begini, ya. Tidak bisa kita samakan Papua dengan provinsi lain yang mulia. Jadi kami, ya, coba dengarkan dulu. Ya, saudara terdakwa. Dengarkan dulu. Sakit dengan. Dengarkan dulu, ya. Jadi pada dasarnya ahli ini tadi sudah menjelaskan bahwa di ahli sebagai sebagai ahli tata negara itu menjelaskan tentang gejolak di Papua, ya. Itu pun dilihat dari perspektif hukum tata negara. Itu kan dalam arti sebagai saksi fakta yang pernah
melihat seperti apa sih senyatanya di Jayapura, di Wamena dan lain sebagainya. Tetapi sang ahli di sini di dalam menerangkan hukum tata negara itu melihat bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, kan begitu. Ini perspektifnya seperti itu. Jadi begitu ada gejolak, mau tanggal 19, mau tanggal 29 ini disikapi dengan adanya tindakan-tindakan di dalam gerakan itu, gerakan aksi massa itu, menurut hukum tata negara itu seperti apa. Intinya seperti itu. Bukan saksi ahli akan menerangkan bahwa senyatanya Papua itu seperti apa, tetapi perspektif hukum tata negaranya seperti apa dilihat karena Papua itu bagian dari NKRI, seperti itu. Ini yang majelis tafsirkan seperti itu, ya. Jadi tidak bisa Papua itu sebetulnya seperti apa sih dalamnya, masyarakatnya bagaimana, tidak bisa seperti itu. Bukan yang mulia, maksudnya ya, saya tanya rangkaiannya dengan adanya gerakan tanggal 19 sama tanggal 29 dan seterusnya, ya. Kemudian ada yel-yel, ada orasi sedemikian rupa. Ini menurut hukum tata negara ahli yang menerangkan, itu aja. Tetapi kalau di sana menyangkut masalah di luar ketatanegaraan, seperti apa sih nasib orang-orang Papua di sana, ahli nggak bisa mengetahui hal itu. Ini itu yang saya tanya, seberapa jauh makanya begini ya, permasalahan terdakwa. Kalau hakim tidak tahu, bilang saya tidak tahu, begitu, supaya saya lanjut dengan pertanyaan berikut. Nah, saudara kan tadi bertanya, ya, saudara Beri Kombo dengarkan dulu. Ya. Kalau saudara bertanya dengan saksi fakta, beda dengan bertanya dengan ahli, ya. Kalau ahli, dia akan menjelaskan tentang keahliannya. Tapi kalau saksi fakta, saudara akan bertanya jalan ini di mana, dia akan akan berjawab itu. Tetapi ahli beda, ya. Makanya supaya ini tidak miss, ya, saudara kaitkan aja dengan peristiwa tanggal 19, tanggal 29 atau tanggal 29 bulan yaitu tanggal 19. Adanya hal seperti ini bagaimana kaitannya dengan negara itu aja. Baik, ya? Terima kasih. Oke, silakan. Baik, jadi pertanyaan berikut tadi sudah disampaikan bahwa Papua itu bagian dari NKRI. Tapi kenapa tanggal 19 saya melakukan aksi tentang rasisme? Karena oknum-oknum di Surabaya mengatakan kami itu monyet, kami itu hewan. Nah, disitulah saya merasa terpukul dan saya percaya bahwa masyarakat Papua merasa terpukul dengan kata ini. Padahal kami ini adalah bagian daripada negara ini. Sehingga pertanyaan saya, mengapa rasisme itu terjadi di Surabaya? Padahal kami ini satu bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kenapa terjadi rasisme itu? Terima kasih. Ya, perlu saudara tahu bahwa saya begitu mencintai Papua juga. Ya. Baik. Ya, saya mencintai Papua sama dengan saya mencintai daerah lain. Ya. Jadi yang saya harus tekankan di sini adalah saya tidak mau Papua itu merdeka. Ya, ini jiwa nasionalis saya sebagai ahli tata negara. Ya. Saya setuju bahwa tidak boleh ada rasis. Ya. Sedangkan di Surabaya saya kecam. Ya, oknum yang menciderai rasis Papua, jadi sampai menyampaikan tadi yang seperti saudara bilang bahwa monyet itu perbuatan terkutuk yang menegakkan hukum. Itu dua hal yang berbeda. Yang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara adalah bahwa tindakan makar itu adalah tindakan yang harus dilakukan, tindakan tegas penegakan hukumnya. Tidak, Pak Ahli, saya bertanya mengapa terjadi rasisme di Surabaya? Itu saja. Padahal kami ini tadi hakim dan juga ahli sampaikan bahwa kami ini bagian dari
negara ini, tapi kenapa terjadi rasisme ini? Pertanyaan saya di sini tidak keluar dari itu. Ya itulah oknum-oknum yang harus diminta pertanggungjawaban. Karena saya tidak rasis dengan Papua. Karena yang rasis itu adalah oknum ketika di Surabaya. Ya. Jadi 200 juta orang ini siapa yang bisa mengontrol? Kecuali hukum yang mengontrol, yang mengendalikan. Maka setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Nah, saya kembali dalam konteks hukum tata negara bahwa di dalam menyuarakan aspirasi itu ada pembatasannya. Ya. Kita tidak boleh menyampaikan aspirasi itu dengan ujaran kebencian. Kita tidak boleh menyampaikan diperkenankan di tanah Republik Indonesia karena itu mencederai nilai-nilai kepahlawanan kita. Ya. The founding fathers kita mendirikan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Itulah perjuangan Bapak pendiri bangsa kita dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan untuk menjadikan wilayah kita jangan sampai direbut oleh kekuasaan. Yang melakukan rasisme itu salah begitu yang mulia. Ya betul. Karena itu kita akan dilarang rasisme. Baik, terima kasih. Ya. Cukup. Terus yang berikut tanggal 19, saya tidak bicara tanggal 29 karena 29 saya tidak terlibat. Tanggal 19 saya masukkan surat pemberitahuan ke polisi dan setelah itu kami melakukan aksi tanggal 19 dari awal sampai dengan selesai semua dengan tertib tanpa ada kriminal atau rusuh yang terjadi pada tanggal 19. Dan pernyataan singkat tentang rasisme yang terjadi di Surabaya itu kami serahkan secara resmi kepada gubernur dan gubernur tidak lanjuti ke Surabaya. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah aksi tanggal 19 ini yang berjalan dengan baik ini sampai selesai dan kami pulangkan masa aksi dengan baik ini, apakah itu melanggar? Kan kami melakukan itu berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang hak menyampaikan pendapat. Kami lakukan aksi tanggal 19 itu dan itu berhasil, artinya berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Dan ini langsung fokus tanggal 19 Pak Ahli, apakah itu tindakan makar atau tidak? Singkat saja. Terima kasih. Ya. Jadi tindakan makar itu sangat dilihat secara menyeluruh, ya harus dilihat dari serangkaian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oknum, ya, karena itu merupakan tindakan yang sistemik dan itu saya kira merupakan kembali lagi kewenangan penyidik selaku aparat penegak hukum, ya karena bisa saja. Ya, karena di dalam kita mengenali di dalam hukum itu ada yang mengarahkan, kemudian juga ada yang menghasut. Nah, seperti misalnya HC artikelen ya pasal 160 yang melakukan penghasutan. Dia mungkin tidak ada di dalam suatu kerumunan, tapi di balik semua itu dia yang mendesain suatu kegiatan yang dilarang tersebut. Nah, ketika itu dilakukan, maka ditemukanlah orang-orang yang dianggap terlibat. Bisa saja di hari tertentu dia tidak ada, tapi di hari tertentu dia ada, kemudian di hari tertentu lagi dia ada lagi. Nah, itu merupakan suatu rangkaian dari pengembangan. Nah, karena itu nilai pembuktian itu akan menjadi wilayah pembuktian dari aparat penegak hukum, ya karena kembali lagi saya tegaskan bahwa putusan MK menyerahkan kewenangan absolut kepada aparat penegak hukum. Ya, selebihnya itu akan dinilai ada serangkaian tindakan yang memang gerakan makar ini adalah gerakan yang di luar terdeteksi, tetapi akan bisa ini di luar akan dari penyidik. Di luar sekali. Jadi Pak Hakim yang mulia, pertanyaan saya tanggal 19 itu berjalan dengan baik dan berdasarkan pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang bebas berekspresi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum itu sudah berjalan dengan baik sampai selesai dan pemulangan massa
selesai tanggal 29 saya tidak terlibat. Sehingga pertanyaan saya singkat, apakah semua sudah berjalan dengan baik atas dasar undang-undang yang tadi saya sebutkan itu? Apakah melanggar itu merupakan makar atau tidak? Mungkin singkat saja. Kalau ya berarti ya saya melakukan makar, kalau tidak berarti tidak. Mungkin singkat saja Pak Ahli. Tidak bisa dijelaskan terlalu singkat karena ini merupakan suatu penjelasan Pak. Ya. Karena aksi kami tanggal 19 itu bukan bicara tentang Papua Merdeka atau lain-lain, tapi kami bicara tentang rasisme, kata monyet dan usir Papua. Itu ada video banyak itu, usir Papua dan juga kata monyet. Ini kami merasa terpukul sehingga saya sebagai mahasiswa saya melakukan demo berdasarkan undang-undang yang tadi saya sudah sebutkan. Sehingga yang pertanyaan saya apakah itu makar atau tidak? Kami melakukan aksi tanggal 19 bukan bicara memperjuangkan kemerdekaan, dan fokus pada rasisme itu karena masalah rasisme yang terjadi di Surabaya. Jadi itu makar atau tidak? Mungkin singkat saja. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, saya tegaskan sekali lagi bahwa tindakan makar itu bisa dilakukan bukan dengan suatu media kegiatannya apa. Nah, kalau kegiatan itu adalah kegiatan terselubung ya, yang tidak terdeteksi, maka menjadi kewenangan penyidik untuk menelusuri sejauh mana peran-peran dari orang yang terlibat. Karena itulah setiap kegiatan tadi ya, meskipun itu ada nuansa untuk memperjuangkan anti-rasis, sebentar saya bisa dikatakan bukan penyidik, tapi ya. menurut pendapat ahli, apakah makar sebentar, saudara terdakwa ya, saudara kalau majelis nilai terlalu memaksakan, gitu loh. Apa yang jadi ahli itu akan menerangkan terlebih dahulu. Tadi kan sudah dijelaskan, tidak bisa ahli itu menerangkan, oh ini makar, ini bukan, tetapi harus dijelaskan dulu kaitan-kaitannya, adakah apakah ada kegiatan-kegiatan yang kemudian dapat ditelusuri. Nah ini ahli majelis mengetahui dan memahami perasaan saudara. Saudara tidak bisa memaksakan ahli memenuhi keinginan saudara jawabannya. Makanya saya terpukul. Sebentar. Penjelasannya dikeluar dari apa yang saya tanya, saya menangis karena apa yang saya lakukan tentang rasisme itu. Majelis malah sudah bisa memahami itu. Saudara lebih tanya dari 2 kali pertanyaan masalah itu terus, gitu loh. Saudara jawaban pertama tidak puas, saudara ulangi lagi. Sampai yang ketiga kalinya saudara juga tetap tidak puas. Itu loh. Jadi begini saja. Apa yang saudara maksudkan, kalau sudah jawab itu kan harus saudara tafsirkan, gitu loh, ya. Jadi kita tidak membuang-buang waktu. Oke? Siap, Yang Mulia. Oke, jadi gini ya, sambung pertanyaan yang lain, ya. Rasisme sudah dijawab. Terus menyangkut masalah makar atau tidak tadi sudah dijawab. Sudah 2 kali dijawab, saudara masih belum puas. Ya, mau dilanjutkan lagi mana? Satu lagi Yang Mulia. Satu lagi, silahkan. Mohon maaf Yang Mulia. Pertanyaan saya tadi hakim ahli sudah menjelaskan bahwa oknum. Kita bicara hukum berarti bicara oknum, sehingga sesuai dengan penjelasan ahli bahwa ada pembakaran bendera, bahkan penurunan dan kenaikan bendera itu bagian dari bukan bagian dari, tapi itu kita bicara oknum. Dan tanggal 19 itu saya tidak pernah melakukan itu. Itu bagaimana pendapat ahli? Ya, pertama saya kaitkan dengan undang-undang ya, supaya kita tidak multitafsir. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu ada pasal 15 dan pasal 16. Ya, pasal 15 itu pelaksanaan menyampaikan demonstrasi itu pada intinya bisa dibubarkan langsung ketika tidak sesuai baik. Ya, dalam pasal ya. Pasal 16 pelaku, ya disebut pelaku ya. Berarti orang yang diduga melakukan ya. Jadi pelaku serta pelaksanaan, ya, yang menyampaikan perbuatan melanggar, yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi undang-undang ini memberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku, bisa berlaku terhadap pasal 106 makar, 107 makar, undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Jadi menyesuaikan ketika dia demo, dia menyelundupkan gerakan-gerakan separatis, sanksi pasal 16 dapat dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya kalau dia itu masuk dalam konteks makar, maka dia bisa dikenakan pasal makar. Nah, oleh karena itu saya berpendapat ya, tindakan-tindakan tersebut adalah bagian dari rangkaian kegiatan. Nah, kegiatan itu harus diukur dengan pembuktian yang diberi kewenangan terhadap penyidik selaku aparat penegak hukum. Karena setiap kegiatan itu, jangan lupa, undang-undang melibatkan kepolisian untuk melakukan pengawasan. Pengawasan inilah yang akan menjadi pembuktian, ya, dengan adanya suatu rangkaian kegiatan dan pengembangan kasus, sehingga baru bisa dikatakan sanksi-sanksi apa yang bisa diterapkan oleh oknum-oknum tadi. Pak Ahli, pertanyaan saya, kalau kita bicara hukum kan bicara oknum yang melakukan pelanggaran itu. Sedangkan tanggal 19 saya tidak pernah melakukan yang namanya penurunan bendera, pembakaran bendera, itu tidak pernah. Apakah saya melakukan makar atau tidak? Ya, bisa saja. Ya, seperti misalnya kalau kita lihat gerakan-gerakan teroris, ya. Sebentar, saya jelaskan dulu ya. Pemimpin-pemimpin teroris di Al-Qaeda itu semua di belakang layar. Mereka tidak turun langsung untuk melakukan bom bunuh diri ini. Tetapi di belakang itu semua mereka lah yang melakukan doktrin-doktrin yang bersifat mengganggu masyarakat sehingga menimbulkan ancaman korban jiwa. Nah, orang-orang yang seperti itu pula juga kalau dilakukan pengembangan, maka dia bisa terlibat. Jadi terlibatnya dalam kegiatan yang dilarang oleh undang-undang tentang makar, kemudian masuk dalam konteks undang-undang kemerdekaan pendapat, itu harus diukur dengan serangkaian kegiatan-kegiatan yang secara sistemik merupakan pembuktian yang sudah bisa dibuktikan oleh penyidik atau aparat penegak hukum. Nah, jadi itu ilustrasinya ya, kalau saya gambarkan, meskipun seperti dalam teroris ya, mungkin Osama bin Laden tidak banyak terlibat, dia hanya di negara lain, tapi anak-anak buahnya itu sampai dia melakukan bom bunuh diri, kemudian mengancam korban jiwa. Nah, kemudian diusut-usut itu merupakan dalamnya adalah pemimpin terbesar, maka dia juga bisa dikenakan meskipun dia tidak terlibat pada hari yang. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan ini tidak semata-mata ditafsirkan ada pada hari H ya dia melakukan, tetapi dilihat apa peran-perannya ya, peran si A, si B, si C, si D ya, sehingga itu akan menjadi rangkaian itu dalam mengungkap suatu kejahatan itu. Dan itu menjadi wilayah absolut dari penegak hukum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, dan sanksi yang diberikan pun juga bisa keluar dari undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Karena di dalam pasal 16 itu pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau dia lagi demonstrasi dia bawa bendera, nah dia bisa kena makar, bisa kena undang-undang tentang itu saya bilang pada saat kegiatannya sebentar, tapi saya katakan kegiatan itu kan ada yang menyuruh, ada yang peran-perannya seperti apa. Nah, itu juga wilayah absolut. Ya, saya serahkan wilayah absolut itu untuk menentukan peran-peran dari kelompok-kelompok orang ini yang melakukan tindakan makar untuk diuji oleh penyidik dalam persidangan. Baik, Pak Ali, maksud saya begini, sudah pas penjelasan dari Pak Ali. Dalam aksi tanggal 19 itu apa yang tadi Pak Ali bilang, saya tidak pernah melakukan, dan saya ada di situ, tapi saya tidak pernah melakukan. Mohon maaf yang mulia, ini terus. Begini ya. Baik, ya terdakwa dan ahli ya, tadi sudah dijelaskan oleh terdakwa. Apakah dari serangkaian kegiatan itu akan nanti oleh penyidik, ya kan? Apakah ini dalam bentuk makar atau tidak? Makanya akan
uji materialnya di pengadilan kan begitu. Ini penjelasan dari ahli itu, ya. Kalau saudara hanya menyatakan bahwa saya ini makar atau tidak, ahli tidak bisa sejauh itu karena tadi sudah diceritakan, nah, ini gampang sekali loh ya tentang makar yang saudara tanyakan, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kan akan dilakukan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya, adanya kegiatan-kegiatan, serangkaian kegiatan mulai dari A dari B atau dari apa hulunya itu seperti apa, gitu loh, ya. Jadi tidak bisa langsung kamu makar, kamu tidak bisa begitu. Keterlibatan itu nanti akan ada rangkaiannya. Jadi begitu ya. Jadi majelis bisa mengerti yang dimaksud dari ahli, sudah bisa mengerti, gitu, ya. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, cukup. Cukup yang mulia. Cuman terkait dengan sebelum saya kembalikan ke hakim, perkara ini kita jangan lupa kami tanggal 19 itu karena rasisme di Surabaya. Terima kasih kembalikan ke Pak Hakim. Iya kan, masalah itu kan sudah dicatat oleh Pak Interang kan. Oke. Siap, sudah. Baik. Ya. Penuntut umum ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Cukup, penasihat hukum? Cukup yang mulia. Cukup, baik. Baik ya, pada dasarnya semua tadi sudah dijelaskan oleh ahli ya. Majelis hanya ingin sedikit saja mengulangi tidak-tidaknya hal-hal yang berkaitan dengan aksi atau kegiatan-kegiatan aksi massa berkaitan tanggal 19, tanggal 29 yang kemudian itu terdapat yel-yel atau atribut atau orasi yang disuarakan seperti kami bukan merah putih, kami bintang kejora, kemudian salah satunya diantaranya adalah NKRI bukan bagian dari Papua bukan bagian dari NKRI, Merdeka, Yes dan seterusnya ya. Nah ini menurut pendapat ahli yang tadi bisa di monitor oleh majelis merupakan suatu bentuk perlawanan. Apakah seperti itu ahli? Ya betul yang mulia. Jadi sudah tergambarkan sebagai bentuk sikap perlawanan terhadap sendi-sendi fundamental negara yang diatur dalam konstitusi. Nah, sendi-sendi fundamental negara yang diatur dalam konstitusi adalah salah satunya negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bendera adalah merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Nah, sepanjang ada sikap perlawanan itu yang bertentangan dengan sendi-sendi fundamental, maka itu termasuk tergolong pada apa yang dikatakan dengan makar ya. Oke, jadi sudah masuk dapat dikualifikasi menurut hukum sebagai tindakan makar ya. Ya. Oke. Saya pikir penegasan dari ahli yang terakhir ini cukup untuk majelis ya, karena tadi ahli banyak sekali dan sudah kami catat semuanya. Sebenarnya karena telah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas waktu dan keterangannya. Sebentar ya. Untuk terdakwa ya, keterangan ahli sudah cukup dan tidak akan mengajukan lagi. Bagaimana keterangan ahli? Sudah saudara pahami ya? Cukup? Baik, yang mulia saya hanya menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih. Oke. Terima kasih, ahli boleh meninggalkan waktu sidang. Terima kasih yang mulia. Ya, sama-sama. Ya. Merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Ya. Baik, saudara penuntut umum ya, hari ini ahli tata negara sudah kita dengar ya. Apakah ada saksi atau ahli yang lain hari ini? Hari ini Untuk perkara terdakwa Ferry Kombo. hanya satu yang hadir yang mulia. Ahli yang psikologi belum ada.
Oke, berarti hari ini untuk terdakwa Ferry Kombo cukup ya Itu yang mulia. ahlinya. Nah, kemudian kita ketemu lagi ya Rabu tanggal 13 Rabu ya. Mei 2020 ya. Agendanya ahli atau saksi fakta? Ahli yang mulia. Ahli, baik. Berapa orang? Dan tinggal satu yang mulia. Tinggal satu, baik ya. Ahli hukum berarti ya? Siap ya. Ahli psikologi dan ahli hukum. Hah? Psikologi dan ahli hukum. Oh, dua ya, ahli hukum sama psikologi ya, baik. Kita tentukan untuk mendengar keterangan ahli, kita agendakan dari Rabu tanggal 13 Mei 2020 ya. Begitu ya, saudara terdakwa Ferry Kombo, sudah mendengar tanggal 13 nanti kita dengar bersama-sama ahli-ahli yang akan dihadirkan ya. Dan selesai. Terus kosa yang mulia. Nah ini jam istirahat dulu ya. Siap. Penuntut umum hari ini saksi dari Agus Kosai siapa? Yang tadi yang mulia, ahli dari Stephen Itlai. Masih lanjut Stephen Itlai. peserta belum ya? Yang lain tadi. Stephen Itlai ada situ? Agus? Ada. Oke ya. Kita lanjut untuk Agus Kosai ya. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Agus Kosai dibuka dan akan terbuka umum. Agus Kosai, saudara sehat? Sehat ya. Baik ya. Hari ini penuntut umum dan penasihat hukum ya. Hari ini kita lanjutkan pemeriksaan atas saksi dari Stefanus Itlai ya, atau Stephen ya. Jadi kemarin faksi perbalisan sudah saudara benarkan semua ya. Jadi pada dasarnya majelis mencukupkan ya BAP yang kemarin sudah dibenarkan oleh saksi Stefanus ya. Untuk itu sekarang giliran penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Stefanus Itlai. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami penuntut umum sebelumnya kami sudah pernah bertanya kepada Stefanus ya. Sebelum saksi verbalisan kami sudah tanyakan kepada Jadi bagaimana? sebelum pemeriksaan saksi verbalisan, penuntut umum sudah pernah menyampaikan pertanyaan kepada saksi Stefanus. Jadi tidak mengajukan? Jadi kami tidak mengajukan lagi. Oke, penasihat hukum silakan. Baik yang mulia, saudara saksi Stephen Itlai. Ya, dengar ya. Ya, saudara diperiksa sebagai saksi berapa kali untuk terdakwa Agus Kosai? Saya diperiksa 6 kali. 6 kali. Ya. Itu kapan untuk sebagai saksinya Agus Kosai? Betul. Saksi Agus Kosai. Bisa diingat? Iya, bisa diingat kapan saja. Saya lupa tanggal dan waktu, tapi saya diperiksa selama 6 kali. Yang selama 6 kali itu 5 kalinya orang periksa saya tentang saya punya kasus DPO-nya, tetapi 5 kalinya itu 6 kalinya itu saya diperiksa sebagai saksi Agus Kosai dengan Victor Yego. Oke, iya. Waktu diperiksa sebagai saksinya Agus Kosai itu
dilakukan, kalau tidak ya seperti keterangan kemarin saksi verbalisan itu dilakukan 1 hari, tetapi ada pagi dan kemudian dilanjut sore. Apa betul begitu kan? Tidak. Dalam 1 hari 1 kali. Jadi ada yang pernah kita lakukan pemeriksaan itu dari pagi malam sampai pagi. Iya. Kemarin itu kan diberi penjelasan ada pemeriksaan pagi. Ya. Kemudian dilanjut malam. Ya. Kemarin saksi mengatakan bahwa saksi bertemu dengan penyidik verbalisannya itu baru pada malam hari, gitu ya? Ya, dengan Pak saksi verbalisan kemarin itu saya ketemu dengan dia hanya malam hari. Malam hari. Ya, cuma 6 jam. Oke. 6 jam. Saat itu diperiksa sebagai saksinya Agus Kosai. Betul. Ya. Nah, pagi hari diperiksa tidak? Saudara saksi diperiksa tidak pada pagi harinya? Pagi hari tidak diperiksa pada hari itu. Tidak diperiksa ya? Baik. Ya. Saksi waktu kita cek pada peristiwa ya, pada waktu saya masih tanya soal pemeriksaan. Pada waktu di Polda Rutan Kalimantan Timur sempat ada pemeriksaan. Saat itu saksi diperiksa lagi apa tidak? Itu yang terakhir dari Polda mereka lakukan penyempurnaan BAP dan di situ yang terakhir lakukan pemeriksaan terakhir di situ di Polda Kalimantan. Di Polda Kalimantan. Ya, dan mereka sampaikan bahwa BAP ini yang nanti akan dipakai untuk persidangan nanti. Yang lain itu kita tidak pakai. Mereka sampaikan begitu. Itu sebagai apa? Sebagai terdakwa atau sebagai saksi? Sebagai saksi, ya. Selanjutnya, apakah selama selama proses persidangan itu pemeriksaan itu saudara jelas mendengar bahwa saudara sebagai saksinya Agus Kosai? Benar. Mereka sampaikan ke saya bahwa saya benar, ya? saksinya Agus Kosai. Benar. Baik. Nah, selama proses persidangan ini saya ingin tahu apakah kemudian ada lagi penyidik yang mencoba untuk datang memeriksa saudara saksi kembali? Betul, itu kemarin setelah proses persidangan ini jalan itu kemarin mereka dari pihak Polda Papua mereka menitip pesan ke Polda Kalimantan untuk datang periksa saya di Balikpapan di Rutan. Tetapi kami menolak karena proses sidang sudah jalan, jadi kami tidak bisa menerima pemeriksaan lagi. Iya. Baik, majelis mohon izin mungkin memerlukan klarifikasi dari jaksa penuntut umum sehubungan dengan ada upaya untuk memeriksa kembali saksi majelis. Saya kembalikan sementara majelis. Majelis? Ya. Iya. Saksi ada penyidik yang datang ingin memeriksa saksi kembali dalam waktu beberapa hari ini. Jadi mungkin mohon klarifikasi atau penjelasan dari jaksa penuntut umum dulu majelis yang mulia. Tadi kan sudah dijawab sama ya kan bahwa mereka menolak gitu loh. Baik. Bukan. Nah, tadi kan sudah dijawab, jadi belum bisa diketahui pemeriksaannya itu apakah dalam pemeriksaan secara fisik atau verbal atau seperti apa kan gitu. Kan sudah langsung ditolak sama saksi Stephen tadi. Baik, majelis. Jadi itu kalau menurut majelis sudah merupakan jawaban itu. Iya. Ya kan? Baik. Oke, ada pertanyaan lain? Ada masih ada. Nah, kemarin mereka sampaikan ke kami
dari pihak Polda. Begini, Saudara Stephen ya. Ya, terima kasih. Ini saudara kan berkesimpulan ini ya. Sedangkan ini perkaranya terdakwa Agus Kosseng gitu. Jadi saudara berkapasitas sebagai saksi, makanya saudara hanya menjawab sepanjang ada pertanyaan saudara itu aja ya. Oke, dilanjut penasihat hukum. Lanjut, baik, yang mulia. Saudara ahli saksi, saudara saksi pada tanggal 19 Agustus, saudara saksi ada di mana? Saya tanggal 19 Agustus itu saya posisi dari Timika. Saya posisinya dari Timika. Ada di Timika? Ya, ya. Ya. Saudara mengetahui, apakah saudara mengetahui bahwa saudara terdakwa ada mengikuti aksi pada tanggal 19 Agustus? Saya tidak mengetahui. Tidak tahu ya. Nah, pada tanggal 29 Agustus, saudara saksi ada di mana? 29 Agustus. Ya, itu saya dari Timika memilih ke Jayapura untuk urusan keluarga saya. Iya. Iya. Waktu itu apakah saudara saksi ada ikut kegiatan aksi pada 29 Agustus? Saya 2019? Saya tidak ikut karena itu aksi sudah ini baru saya tidak ikut. Iya. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui keberadaan saudara terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019? Saya tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Yang mulia saya kembalikan. Cukup ya? Cukup ya penasihat hukum? Tidak cukup yang mulia. Baik, Ya. penuntut umum cukup. Sekarang giliran terdakwa bertanya kepada saksi. Silakan. Ada pertanyaan Agus Kosseng kepada saksi? Ada yang mulia? Ya. Jadi pertanyaan saya hanya satu. Apakah saudara saksi mengetahui saya ditangkap dengan kasus apa? Apakah kasus kepemilikan dokumen organisasi atau keterlibatan saya sebagai peserta aksi di tanggal 19 Agustus? Saksi perlu penjelasan. Terima kasih. Silakan saksi dijawab. Terima kasih. Pada waktu itu mereka pihak kepolisian pada saya menjadi saksi untuk Agus itu terkait dengan keterlibatan tanggal 19 dengan tanggal 29. Terus itu aja. Ya, itu saja. Oke, cukup ya. Ada lagi cukup ya, Agus Kosseng? Pertanyaan saudara? Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik. Baik, dari pemeriksaan Stefanus Sitlek kemarin ya, menyangkut berita acara sudah dijawab oleh Perbalisan ya. Terus sampai dengan saat ini ya, terakhir saudara mengajukan satu pertanyaan. Coba ditanggapi keterangan yang diajukan atau diterangkan oleh Stephen, benar semua atau ada yang keberatan? Ada yang mulia. Pertama itu setahu saya di TPO karena keterlibatan saya dalam aksi tanggal 19 Agustus. Jadi penangkapan saya itu terkait dengan aksi tanggal 19 Agustus, maka saya pikir fokus pada keterlibatan saya pada tanggal 19 Agustus dan dokumen itu saya disodorkan sehingga semua itu saya tolak. Baik ya, jadi begini Agus ya, tadi majelis mendengar bahwa Stephen tidak mengetahui tanggal 19 itu keberadaan saudara karena dia ada di Timika ya, intinya itu ya. Jadi dia tidak pernah menjelaskan saudara tanggal 19 itu ada atau tidak karena dia menyatakan tidak tahu karena dia ada di Timika. Itu keterangannya dari pertanyaan penasihat hukum tadi ya. Ya, jadi saya menolak apa yang dia sampaikan bahwa soal dokumen itu dia memberikan keterangan berkaitan dengan dokumen organisasi, maka itu bukan pribadi saya punya, itu organisasi punya, maka saya tolak kesaksian itu. Nah,
Baik ya, kemarin verbalisan sudah dibenarkan oleh saksi bahwa menyangkut masalah dokumen isi dokumen itu diambil dari prestisnya bukan Stefanus Selesai, itu dibenarkan ya. Jadi isinya seperti itu. Makanya majelis kemarin sudah menyampaikan tentang berita acara lembar per lembar sudah dibaca, yang paling terakhir itu sudah dibenarkan semua sama si Stephen ini gitu loh. Nah, setelah si Stephen dijelaskan bahwa berita acara yang berkaitan dengan masalah dokumen itu diperoleh dari basis yang dia punya, makanya dia benarkan itu. Intinya itu aja. Saudara keberatan atau pendapat? Ya, yang mulia. Keberatan atau sependapat? Atau benar? Saudara Agus? Benar? Halo yang mulia. Benar Halo ya? yang mulia. Ya, gimana? Makanya saya bilang keterangan yang diberikan ini hak saya mau terima atau tolak. Bukan begini, saudara terdakwa. Si Stephen ini sudah membenarkan pernyataan dari verbalisan. Makanya atas pernyataan Stephen ini ya berkaitan dengan masalah dokumen, saudara coba hadap ke majelis. Nah, saudara benarkan atau keberatan? Rasa benar atau keberatan? Ya, yang mulia silakan. Keberatan, baik. Alasannya apa? Halo yang mulia. Ya. Keberatan saudara yang mana? Halo. Jaringan. Coba konfirmasi ke Mas, bukan Mas. Ya Pak, sudah masuk gitu Pak. Oke. Terdakwa Koskosai dengar ya? Ya. Nah, prinsipnya saudara benar, rasa benar atau keberatan? Keberatan. Ya. Keberatan. Yang mana yang sudah merasa keberatan? Terkait dengan dokumen. Karena saya ditangkap kasus tanggal 19 dan 29. Itu jelas. Kemudian demikian. Jadi begini ya, itu menurut saudara tadi itu bukan produk saudara tapi produk organisasi gitu aja. Ya, kemudian. Ya, baik. Baik ya. Cukup ya? Cukup, ya. Oh, baik. Baik ya, saudara Stephen. Mana Stephen? Saudara tetap pada keterangannya? Saudara tetap pada keterangannya? Hakim yang mulia bisa saya sedikit. Coba ini jawab pertanyaan dari majelis. Saudara tetap pada tetap pada keterangan saudara? Ya, saya akan sampaikan akan terkait dengan saya tetap pada keterangan saya atau tidak. Tetapi tadi Bapak sampaikan. Ini keterangan saudara sudah cukup. Tadi siapa Agus Gosek sudah mengkrosek tentang keterangan saudara. Baca keberatan karena apa? Produk dokumen itu bukan produknya dia, tapi produk organisasi. Nah, saudara tetap pada keterangannya atau seperti apa? Ya. Tetap. Saya kemarin keterangannya saya belum kasih, saya keterangannya belum saksi verbalisan kan belum bicara, semua mati. Jadi saya mau iakan bagaimana karena menurut saya belum ada keterangan yang saya kasih. Jadi saya bilang iya dan tidak karena saya sudah sumpah. Jadi keterangan saya mau kasih yang jelas. Saya pikir begini ya, majelis tidak perlu mengulang kembali ya, karena pada dasarnya kemarin majelis hanya menanyakan kepada verbalisan proses pemeriksaan terhadap saudara ya, dan majelis sudah mencatat apa yang dituangkan dalam
BAP menyangkut dokumen itu sudah saudara benarkan bahwa semuanya dikeluarkan dari flash disk yang saudara miliki, itu aja ya, dasarnya penyidik itu aja, dan itu saudara sudah membenarkan itu ya. Nah sekarang saudara tetap pada keterangannya semula atau bagaimana? Ya, itu saya akan bilang memang itu Jangan keterangan. diulangi lagi masalah itu, saudara tetap pada keterangannya. Iya. Ya oke. Ya. Tidak. Ya. Terima kasih atas keterangannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Saya tidak. Saya menolak. Baik, saudara penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa ya. Agenda hari ini untuk keterangan saksi Stefanus Sirait telah cukup ya. Ya. Oke, kemudian apakah masih ada saksi yang lain hari ini? Ahli yang mulia, keterangan ahli. Ahli ada hari ini? Ada yang mulia. Dari mana? Yang tadi yang mulia, yang Muhammad. Yang Tata negara? yang mulia. Tata negara? Ya. Oke, gini aja. Begini aja. Halo yang mulia. Bentar ya, kita bermusyawarah dulu ya.